Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Rina Anugrah SPAM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisina Dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Intan Siti Soliha dengan NIM 2350191023 dari kelas A. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi terkait kajian penemuan dan pengembangan relaksan otot sentral dengan reseptor sistem saraf pusat sebagai relaksasi otot. Baik, untuk latar belakangnya, relaksan otot sentral merupakan kelompok obat yang bekerja di sistem saraf pusat untuk menurunkan tonus otot rangka dan banyak digunakan dalam penata laksanaan spasme serta kekakuan otot pada berbagai kondisi neurologis dan muskuloskeletal. Spasme otot terjadi akibat gangguan keseimbangan antara neurotransmisi eksitatori dan inhibitor di sistem saraf pusat yang menyebabkan hiperaktivitas refleks spinal. Meskipun relaksan otot sentral telah digunakan secara luas, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan selektivitas terhadap target saraf dan munculnya efek samping akibat depresi sistem saraf pusat. Oleh karena itu, pendekatan kimia medisinal diperlukan untuk memahami hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat sebagai dasar pengembangannya. Selanjutnya yaitu sejarah relaksan otot sentral. Perkembangan relaksan otot sentral bermula pada pertengahan abad ke-20 seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai peran sistem saraf pusat dalam pengaturan tonus otot. Mepenesin diperkenalkan pada akhir 1940-an sebagai relaksan otot sentral pertama yang bekerja dengan menghambat refleks polisinaptik di medula spinalis. Meskipun penggunaannya terbatas oleh durasi kerja yang singkat, keterbatasan ini mendorong pengembangan senyawa turunan pada dekade 1950-an seperti metokarbamol dan karisoprodol dengan profil farmakokinetik yang lebih baik. Selanjutnya, ditemukan efek relaksan otot sentral pada benzodiazepin, khususnya yaitu diazepam, melalui peningkatan aktivitas GABA, serta dikembangkan agen yang lebih selektif seperti baclofen dan tizanidin untuk terapi spastisitas akibat gangguan neurologis. Klasifikasi relaksan otot sentral. Relaksan otot sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya di sistem saraf pusat. Nah, yang pertama yaitu ada agonis reseptor GABA. Kelompok ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter inhibitor gamma aminobutyric acid atau GABA di sistem saraf pusat, sehingga menurunkan eksitabilitas neuron motorik dan refleks spinal. Contoh obatnya yaitu ada baclofen yang merupakan agonis reseptor GABA B, dan yang kedua ada diazepam yaitu sebagai benzodiazepin yang bekerja melalui modulasi reseptor GABA A. Yang kedua yaitu ada agonis alpha-2 adrenergic sentral. Nah, relaksan otot dalam kelompok ini bekerja dengan menstimulasi reseptor alpha-2 adrenergic presinaptik di medula spinalis, sehingga menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatorik dan menekan refleks spinal. Contoh obatnya yaitu tizanidin yang merupakan contoh utama kelompok dan digunakan dalam penata laksanaan spastisitas dengan profil sedasi yang lebih ringan dibandingkan agonis GABA. Yang ketiga, ada depresan sistem saraf pusat non-spesifik. Kelompok ini menurunkan tonus otot melalui depresi umum aktivitas sistem saraf pusat tanpa mekanisme reseptor yang spesifik. Contoh obat-obat ini yaitu siklobenzaprin, metokarbamol, dan karisoprodol. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja relaksan otot sentral. Relaksan otot sentral bekerja melalui dua mekanisme utama, yaitu peningkatan inhibisi neurotransmitter dan penurunan neurotransmisi eksitatorik. Peningkatan inhibisi terjadi melalui penguatan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA yang menyebabkan hiperpolarisasi neuron dan penurunan impuls motorik. Sementara penurunan neurotransmisi eksitatorik terjadi melalui penghambatan pelepasan neurotransmitter eksitatorik pada interneuron spinal, sehingga refleks motorik yang berlebihan dapat ditekan. Selanjutnya ada kajian penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal. Pengembangan relaksan otot sentral secara kimia medisinal diawali dengan identifikasi sistem saraf pusat, khususnya yaitu medula spinalis sebagai target utama dalam pengaturan tonus otot.
Hiperaktivitas neuron motorik dan refleks spinal menjadi dasar validasi sistem saraf pusat sebagai target biologis yang relevan. Mepenesin dipilih sebagai senyawa awal atau lead compound karena kemampuannya menekan refleks spinal secara sentral tanpa menyebabkan blokade neuromuskular, meskipun memiliki keterbatasan berupa durasi kerja yang singkat dan metabolismenya yang cepat. Optimasi struktur kimia mepenesin yang dilakukan dengan memodifikasi gugus hidroksil pada rantai propanediol menjadi gugus yang lebih stabil secara metabolik, terutama gugus karbamat, serta meningkatkan lipofilisitas molekul untuk memperbaiki penetrasi ke sistem saraf pusat. Kajian hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa cincin penoksi berperan penting dalam aktivitas relaksan otot sentral, sementara modifikasi struktur rantai samping berpengaruh terhadap stabilitas metabolik dan durasi kerja. Melalui pendekatan ini dikembangkan senyawa turunan seperti metokarbamol serta senyawa lanjutan meprobamat dan karisoprodol yang menunjukkan peningkatan efektivitas klinis dibandingkan mepenesin. Senyawa hasil pengembangan pertama adalah metokarbamol, yaitu turunan karbamat dari mepenesin yang menunjukkan peningkatan stabilitas metabolik dan durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan senyawa awal. Pengembangan selanjutnya menghasilkan meprobamat yang memiliki potensi relaksan otot dan durasi kerja yang lebih tinggi. Namun, peningkatan efek sedatif dan ansiolitik akibat keterlibatan aktivitas sistem saraf pusat yang lebih luas. Untuk memperbaiki profil farmakokinetik dan pengendalian pelepasan senyawa aktif, dikembangkan karisoprodol yang berfungsi sebagai prodrug dan dimetabolisme menjadi meprobamat di dalam tubuh. Rangkaian pengembangan ini menunjukkan bagaimana optimasi struktur kimia mepenesin secara bertahap menghasilkan relaksan otot sentral dengan efektivitas klinis yang lebih baik. Aktivitas farmakologi. Relaksan otot sentral merupakan kelompok obat yang menurunkan tonus otot rangka melalui modulasi aktivitas sistem saraf pusat, terutama pada tingkat medula spinalis. Aktivitas farmakologis utamanya adalah menekan eksitabilitas neuron motorik dan menghambat refleks spinal, khususnya refleks polisinaptik yang berperan dalam terjadinya spasme otot. Mekanisme ini menghasilkan relaksasi otot tanpa bekerja langsung pada neuromuscular junction atau serat otot rangka. Dan efek sampingnya, penggunaan relaksan otot sentral dapat menimbulkan efek samping yang berkaitan dengan depresi sistem saraf pusat. Efek samping yang umum meliputi sedasi, pusing, kelemahan otot, dan gangguan koordinasi. Efek ini mencerminkan keterlibatan luas sistem saraf pusat dalam mekanisme kerja obat. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa relaksan otot sentral merupakan obat yang bekerja melalui modulasi aktivitas sistem saraf pusat untuk menurunkan tonus otot rangka. Dalam kajian kimia medisinal, pengembangan relaksan otot sentral diawali dengan identifikasi target kerja di medula spinalis dan pemilihan mepenesin sebagai senyawa awal karena aktivitas relaksan otot sentralnya. Nah, keterbatasan mepenesin terutama durasi kerja yang singkat dan stabilitas metabolik yang rendah mendorong dilakukan optimasi struktur kimia melalui modifikasi gugus fungsional dan kajian hubungan struktur aktivitas. Dikembangkan metokarbamol sebagai senyawa turunan dengan profil farmakokinetik yang lebih baik dan efektivitas klinis yang meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.